Hello, welcome to my channel. Saatnya kita belajar complex sentence, yaitu label kalimat yang lebih kompleks dari kalimat-kalimat sebelumnya. Complex sentence terdiri dari a main clause or an independent clause, dan juga one or more other subordinate clauses or dependent clauses. There are three different types of complex sentence. A complex sentence with a noun clause, a complex sentence with an adjective clause, and a complex sentence with an adverbial clause. Noun clauses or complement clauses. Seperti halnya fungsi nouns dan noun phrases, noun clauses juga dapat berfungsi sebagai subjek dan objek dalam sebuah kalimat. Subordinate atau dependent clause diawali oleh connector, dan connector yang biasa digunakan pada noun clause yaitu what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. For example, noun clause sebagai subjek. That Katie was in conversation with Mr. Elliot dismayed Captain Jack. Kita lihat connectornya. Connector that berada di depan berarti NC-nya berada di awal kalimat. Jika benda berada di awal kalimat berarti berfungsi sebagai subjek dan diikuti oleh verb dismayed. Noun clause sebagai objek. Pada Elizabeth regretted that she had met Jake. Noun clause-nya diawali dengan connector that. Pada kalimat ini, NC berfungsi sebagai objek karena terletak setelah verb regretted. Jadi, untuk mudah memahaminya, jika NC terletak di posisi belakang setelah verb berarti NC berfungsi sebagai objek. Pada Catherine feared that the Abbey was haunted, noun clause-nya berfungsi sebagai objek atau subjek. Jika kalian menjawab objek, maka benar, karena noun clause diawali dengan connector that dan terletak setelah verb feared. Adjective clauses or relative clauses. Clauses ini berfungsi sebagaimana fungsi dari adjectives, yaitu menjelaskan atau menerangkan sifat dari benda. Dan seperti kita ketahui bahwa benda atau nouns berfungsi sebagai subjek or objek dalam kalimat. Jadi adjective clause ini berfungsi untuk menjelaskan subjek dan juga objek. For example, the woman who saved my life bought me some cakes. Yang merupakan adjective clause adalah who saved my life, yang diawali oleh connector who berfungsi menjelaskan subjek the woman. Dan posisi dari adjective clause itu tepat setelah benda atau nouns. Pada kalimat ini, noun phrase the woman berfungsi sebagai subjek. Connectors yang digunakan yaitu who, which, whose, whom, that, when, where. Untuk connector who, khusus untuk menjelaskan orang. For example, the gentleman who saved Marianne was Willie. Adjective clause-nya adalah who saved Marianne, dan posisinya tepat terletak setelah subjek the gentleman yang merupakan orang. Untuk connector which, khusus menjelaskan benda. For example, the cottage which Mr. Dashwood accepted was rather small. Adjective clause-nya adalah which Mr. Dashwood accepted, yang diawali oleh connector which dan berfungsi menjelaskan subjek benda the cottage. Untuk connector whose menunjukkan kepemilikan benda. For example, the man whose bike was stolen reported some criminal news. Adjective clause-nya adalah whose bike was stolen, yang menunjukkan kepunyaan bike jika diartikan laki-laki yang sepedanya dicuri. Penggunaan whose diikuti oleh benda yang dimiliki oleh subjek the man. Untuk connector whom juga digunakan untuk menjelaskan orang atau siapa yang menjadi objek. For example, the girls whom we visited gave us tea and cakes.
Adjective clause-nya adalah whom we visited dan setelah whom harus diikuti oleh subjek we. Kalau yang di sini ya. Connector that sifatnya netral bisa digunakan baik untuk orang ataupun benda. The building that we like is in Thornton Lacey. Adjective clause-nya adalah that we like yang menerangkan subjek the building. Connector when menjelaskan waktu dari benda. For example, I remember the day when the sun was shining so bright. Adjective clause-nya adalah when the sun was so bright yang menjelaskan noun phrase the day sebagai objek. Connector where menjelaskan tempat dari benda. For example, I forgot the place where we met. Adjective clause-nya adalah where we met yang menjelaskan benda atau noun phrase the place sebagai objek. Masuk ke analisis tree diagram dari noun clause ya. That Katie was in conversation with Mr. Elliot. This made Captain Jack. Di sini kita clearkan dulu mana noun clause-nya dan ini noun clause-nya. Noun clause di sini kan sebagai subjek ya. Dan this made Captain Jack adalah sebagai verb phrase-nya. Ya, di sini NC, enclose-nya atau sebagai NP. Kan satu kalimat ya, tetap satu kalimat. Dan kita start to analyze dari Captain Jack is the noun phrase. Lalu ada this made Captain Jack is verb phrase. And then we analyze yang sebelah sini ada with Mr. Elliot is PP. In conversation is PP. And link it together jadi PP. Ada was di sini kita link ke PP menjadi VP verb phrase, and Katie is the noun phrase kan sebagai subjek. We link it together menjadi sentence. Dan di sini ada conjunction that atau connector that. Lalu kita link menjadi NP atau NC boleh ya. Lalu kita satukan dengan VP jadilah sentence. That's all. Lalu next adalah untuk contoh adjective clause. So adjective clause-nya adalah who saved my life. Nah, adjective clause-nya ini memodify noun phrase atau noun the woman sebagai subjek ya. Makanya posisinya di depan. Start from some cakes ada noun phrase di sini. Terus me ini kan sebagai objek ya. Jadi dia noun juga. Dan kita naikkan menjadi noun phrase. Terus ada both adalah verb. Kita link ke belakang dan jadilah VP. Lalu kita analyze adjective clause-nya. My life is NP. Terus ada verb save menjadi save my life jadi verb phrase. Nah, di sini who-nya ini sebagai sebenarnya berperan ganda ya. Dia bisa sebagai subjek di dalam adjective clause ini dan dia adalah connector. Jadi kita kasih garis miring aja. Dan kita link ke VP menjadi subordinate clause atau SC atau kita bisa ditulis adjective clause. And then noun phrase the woman itu kan sebagai subjek. Nah, si adjective clause-nya ini kan menjadi bagian dari noun phrase dan jadilah sentence.